Silahkan disiapkan. Attention. All study, let's do it together. Try again. Finish. From the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Yang tidak hadir siapa? Ada 9 orang ini ya? 9 orang, belum saya tanda tangan juga di sini. Wah, banyak kali lah. Yang keikut DB kemarin ini? DB sama sinema. Sebelumnya bagaimana perasaannya hari ini? Happy. Biasa aja. Nggak jadi pulang. Kenapa harus pulang cepet? Pulang asrama. Oh, pulang asrama. Oh, ya ada yang di asrama ya? Kenapa nggak jadi? Kasihan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan, mampu memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar. Adapun kriterianya adalah yang pertama, mampu memahami ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, dapat menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketiga, mampu menuliskan dan mengurutkan teks mukadimah ataupun ajakan dari khutbah, dakwah. Kalau dakwah ajakan ya, secara benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kira-kira kalian pernah mendengar nggak? Apa itu perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Ada yang tahu? Apa perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Khutbah disampaikan di sholat Jumat. Apa hanya sholat Jumat bisa khutbah? Enggak, apa saja? Lebaran. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi yang biasanya pakai khutbah? Taraweh mah kagak lah. Taraweh itu biasanya pakai kultum. Akikah nggak ada. Nikahan. Ada yang namanya khutbah nikah. Ada lagi ketika gerhana matahari, bulan. Terus pada saat sholat istisqo, istihor. Dakwah atau ceramah dengan menyesatkan orang lain, apakah masih disebut dengan dakwah? Sekarang kira masih disebut ceramah? Enggak. Kenapa enggak? Masih, kenapa? Agak menyimpang. Menurut saya dia nggak disebut dakwah karena dakwah itu diajak ke dalam jalan yang benar. betul. Pengertian daripada dakwah itu adalah mengajak ke jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau ngajaknya ke kesesatan berarti bukan dinamakan dakwah lah. Nomor 3, benarkah dakwah bisa dilakukan oleh selain manusia? Coba kita telah lagi pertanyaannya. Benarkah dakwah bisa dilakukan selain manusia? Kenapa alasannya tidak? Berarti yang harus berdakwah itu manusia saja, gitu. Setan bisa. Malaikat. Emang kelihatan sama kita malaikat?
Ya lah, beda itu. Kalau malaikat ke Nabi itu bukan ngasih dakwah dia, ngasih wahyu. Karim Benzema, Ozil, Muhammad Salah itu pernah mendakwahkan Islam dengan perbuatan. Salah satunya adalah dengan selebrasi sujud. Berarti benar dong kalau misalkan dakwah itu tidak harus dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, bolehkah perempuan berkhutbah? Ustazah Oki pernah berkhutbah ya? Coba laki-laki boleh nggak perempuan khutbah? Nggak pernah lihat? Kata orang boleh, kenapa? Namanya dengerin. Ketika semua itu perempuan dalam satu majelis, bisa jadi si perempuan khutbah gitu. Dalam rangka apa khutbahnya? Khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah nikah atau apa? Khutbah biasa itu seperti apa? Itu ceramah. Misalnya, kita lihat ke hukum asalnya. Syarat dan rukun khutbah itu yang pertama apa? Seorang laki-laki yang baligh. Dari situ saja sudah jelas bahwa kalau yang khutbah itu harus laki-laki, perempuan tidak boleh khutbah. Dulu mengetahui syarat dan rukun khutbah. Rukun khutbah itu apa saja? Ada berapa rukun khutbah? Ada 6. Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah. Yang kedua, bersyahadat. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, memberikan wasiat takwa. Yang kelima, mengucapkan atau membacakan satu ayat dalam Al-Quran. Yang terakhir, mendoakan kaum muslimin dan muslimah. Oke, bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silahkan perhatikan. Ada sebuah video. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mereka senantiasa berkata, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Menanggalkan kesibukan dunia sejenak. Ini bukan karena kekayaan kita untuk disolat. Sedih sesedih. Yang kedua, para wanita yang tidak pernah menutup aurat agar kami bisa bersyukur kepadamu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari video tersebut, awalnya yang khotib tadi ngucapin apa? Pertama sekali ngucapin apa? Kita ulang lagi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ngapa ada ngucapin salam dia ya? Hah?
Bentar, laki-laki yang saya mau tanya nih, kenapa dia tidak langsung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa? Langsung Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Why? Laki-laki nih, tadi kan sudah sholat Jumat kan? Jangan-jangan tidak sholat Jumat ini. Tadi perhatiin nggak gimana orang khotib itu melakukan khutbahnya? Apain dulu dia? Laki-laki. Sebelum azan salam dulu, yang lain nggak sholat Jumat ya. Sebelum azan di setiap Jumat, ini pengetahuan bagi perempuan. Khotib itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan mendengarkan azan. Setelah selesai azan baru khutbah atau berdiri untuk khutbah. Makanya dia langsung Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang analisis video tersebut. Silahkan kalian diskusikan berdasarkan kelompok. Silahkan kalian diskusikan per kelompok mengenai ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh dan juga dakwah. Cari juga dalil-dalilnya. Boleh. Boleh cari dari internet, YouTube, artikel, terserah. Yang penting dapat. Setelah itu nanti saya mau ngajak kalian main game. Ngambil nilai juga ini. Ketentuan-ketentuan khutbah, tabligh dan juga dakwah. Boleh. Terserah mau dibuat di kertas boleh. Atau kita ini terlalu cari juga dalil-dalilnya. Boleh. Boleh cari. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kegiatan tabligh pelaku apabila seorang laki-laki disebut mubalik dan apabila pelakunya seorang perempuan disebut mubalighah. Yang keempat memiliki sikap tegas karena Allah Ta'ala. Yang kelima tidak bersifat komersial. Hikmah tabligh di antara hikmah yang didapatkan baik dalam ucapan maupun tindakan. Yang kedua adalah bersikap rendah hati.
Tantangan terbesar dalam menyampaikan tabligh di era sekarang dan khususnya untuk anak muda. Dan juga menciptakan acara yang seru. Jadi banyak anak-anak yang tertarik untuk mengikutinya. Jadi dia mendengarkan banyak-banyak tabligh dari acara tersebut. Dan dari kami lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Adalah jenis takwa dengan menggunakan tulisan atau bagian tabligh. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan metode-metode dakwah yang ada di dalam Al-Quran atau yang disebutkan di Al-Quran. Boleh. Bagaimana cara kalian untuk membantu para anak muda ini untuk lebih ingin belajar agama daripada main gadget? Tentang dakwah. Apakah berdakwah boleh dilakukan oleh orang berdosa? Sebutkan metode-metode dakwah yang ada di Al-Quran. Jawabannya, yang pertama dakwah bilisan atau dengan lisan, menyampaikan pesan Islam secara langsung melalui lisan. Yang kedua dakwah bilhal, dengan tindakan, Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau mau menghadapi anak muda zaman sekarang, jangan dilawan. Karena kalau dia dilawan, malah dia tambah jadi tidak mau diajak. Tapi dengan cara dirangkul, jangan dipukul. Kalau ketik di Google gamekit.com join. Gamekit join. Mau coba boleh. Mana yang tahu boleh? Ya, Gamekit join sudah ada ya? Mana poinnya? Nah, itu selain khutbah Jumat, di waktu kapan khutbah mereka mengajak dakwah kepada orang lain pada apa? Jawablah. Apa, Sir? Mulai kan? Oke, jadi kesimpulannya dari pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa di dalam melakukan khutbah itu ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Yang kedua, pada dakwah itu kita bisa melakukan dakwah dari berbagai aspek. Tadi sudah dijelaskan, bisa memakai lisan, tulisan, dakwah bilhal atau perbuatan. Terus apa lagi tadi? Ada 8 ya? Ada 7. 7 aspek yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan dakwah. Kalau di zaman sekarang bisa pakai gadget, misalkan bikin stiker. Stiker itu tentang dakwah. Misalkan kayak meme. Tahu meme? Nah, misalkan meme-nya meme tentang dakwah. Di sana ada logo Sprite, dirubah kata-kata Sprite-nya jadi sholat, di bawahnya ditambahkan menenangkan jiwa. Jadi Sprite dirubah jadi sholat, di bawahnya captionnya menenangkan jiwa. Itu salah satu dakwah, bentuk dakwah. Bisa digunakan gadget-gadget kita di era digital ini ya. Terus yang terakhir tabligh. Tabligh itu biasanya dilakukan di tempat terbuka dan event-event tertentu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang refleksinya silahkan kalian isikan refleksi pada link yang sudah saya berikan.
waktunya sudah diisi. Saya closing. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.